Ketika Rian atau Ayam tetap menyalahkan Rian. Nomor antrian 63. Silahkan menuju Harusnya loket bisa 1. menyelesaikan ini semua. Intinya begitu. Kita tetap Ayah tetap menyalahkan Rian yang nggak benar. Ayah Teuku Ryan sakit hati setelah tahu tabiat buruk Teuku Ryan kepada Ria Ricis terbongkar ke publik. Resmi ceraikan Ria Ricis, Ayah Teuku Ryan tetap salahkan anaknya sendiri. Ketika Rian atau Ayam tetap menyalahkan Rian. Nomor antrian 63. Silahkan menuju Harusnya loket bisa 1. menyelesaikan ini semua. Intinya begitu. Kita tetap Ayah tetap menyalahkan Rian yang nggak benar. Kenapa gitu Dalam menyalahkan? hal apa saja, Mas yang misalnya kayak ada laporan. Nomor antrian Rian suka 64. ngopi. Silahkan Ada menuju tahu loket tuh, 1. Rian suka ngopi, lebih mementingkan temannya, sementara kondisi Ricis dalam keadaan hamil. Rian padahal katanya ngopi. Nomor Kan Ayah antrian tahu tuh, Rian 64. ngopi Silahkan sama menuju loket klien-kliennya yang 1. ngasih kerja ke Rian, gitu-gitulah. Tapi Ayah tetap bilang, tetap minta maaf ke Ricis. Selain nasihatin itu ada Berarti perhatian itu benar ya Ayah ya, maksudnya yang Ricis kurang mendapat perhatian dari Rian. Enggak juga, karena Rian kan setiap dia ini kan ada kepentingannya. Nomor antrian 65. Cuman Silahkan mungkin menuju Ricisnya yang loket 2. mungkin ya enggak inilah gitu. Enggak apa tuh ya. Tidak paham lah mungkin dengan kerjanya Rian gitu. Sering sharing pengalaman dulu nggak sih ya tentang rumah tangga kan ayah kan cukup lumayan juga kan Pengalaman jangan mungkin nggak begitu. Iya, terus pokoknya Nomor intinya antrian keluarga besar Ayah jangan sampai 65. pisah. Silahkan menuju loket 2. Semua ini bisa diperbaiki gitu. Ya kan, jangan sampai pisah. Dan juga keluarga Ayahnya, orang tuanya Rian juga. Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah resmi memutuskan gugatan perceraian Ria Ricis yang dilayangkan kepada Teuku Ryan pada Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024 lalu. Dalam keputusan tersebut, Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh gugatan cerai yang dilayangkan oleh Ria Ricis kepada Teuku Ryan, termasuk gugatan cerai, hak asuh, dan nafkah anak. Hasilnya, hak asuh anak atas nama Moana jatuh ke pihak Ria Ricis, sementara Teuku Ryan wajib membayarkan nafkah sebesar 10 juta rupiah per bulan sampai Moana dewasa dan mandiri. Namun dengan syarat, Ria Ricis tidak boleh menghalangi Teuku Ryan memberikan kasih sayang untuk anak mereka. Drama perceraian mereka pun masih hangat menjadi perbincangan publik. Bahkan Teuku Ryan pun sempat memberikan klarifikasi penyebab perceraian itu terjadi dan bisa sampai di pengadilan. Tapi yang pasti, saya menggauli secara halal istri saya dengan sebaik-baiknya. Walaupun dinilai banyak kurangnya, perlu diketahui dalam melakukan proses ini tentu harus dengan bahagia dan hati yang tenang. Sedangkan saya selalu dalam keadaan tertekan. Dalam pernikahan ini banyak hal-hal kecil yang tidak mau saya ungkap. Tapi ini harus dijelaskan kenapa saya merasa tertekan. Yang pertama, ibu saya pernah dibilang nyolong atau mencuri hampers semenjak acara Tidak Sinten Moana. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman aja. Kita memang hampers itu waktu itu adalah sebuah endorsan yang mungkin harus di-storyin. Jadi dimana ketika manajemen udah dapet, alhamdulillah tamu undangan juga udah dapet hampers, bahkan keluarga Ricis mungkin udah dapet. Nah, pihak manajemen mungkin bahkan adik sepupunya Ricis sendiri memberikan kepada keluarga saya, kepada asisten saya. Dan dia bilang ini udah bukan punya siapa-siapa lagi, jadi bawa aja. Nah, ketika sampai di rumah, Ricis minta untuk mau di-storyin, ternyata hampers itu udah gak ada lagi. Padahal hamper tersebut tuh ada di kamar tamu. Dan saya tidak pernah terpikir kenapa masalah hampers ini menjadi besar. Dan yang perlu digarisbawahi, saya sedih banget. Kenapa ibu saya bisa dibilang nyolong? Padahal sampai detik ini, hampersnya nggak pernah saya kirim ke Aceh. Sampai kita selesai sewa rumah Kemang dan pindah ke Bagusan, hampers itu masih ada. Yang kedua, mengenai cicilan rumah yang saya tidak pernah diajari nyicil oleh orang tua saya. Saya diajari menabung ya ketika ada uangnya beli.
Saya stres menghadapi dua cicilan, yang satu rumah Gria Harmoni ini yang kita beli bersama, dan yang satu lagi saat ini rumah yang lagi direnovasi oleh ibunya Moana. Itu nilainya sangat besar per bulan, sedangkan penghasilan saya pas-pasan. Saya tidak bisa mengkomunikasikan perasaan tertekan saya karena saya harus mengikuti kemauan istri. Itulah mengapa saya hilang gairah karena batin saya tertekan dan cenderung tidak dihargai segala sesuatu yang sudah saya berikan. Berikutnya adalah pernyataan mengenai saya dikatakan meninggalkan rumah itu tidaklah benar. Saya tidak pernah meninggalkan rumah, tapi saya tidak diterima atau diusir ketika pindahan dari rumah Kemang ke Kebagusan bulan Desember. Itu hanya miskomunikasi karena kita sudah pernah membicarakan pada saat masa sewa rumah Kemang habis. Kita membicarakan bahwa sebagian barang diletakkan di rumah Gria karena banyak banget barang-barang besar dan kecil yang nggak muat di rumah Kebagusan untuk rumah sementara sebelum rumah yang direnovasi sekarang selesai. Jadi setelah beberapa hari sampai minggu saya tinggal di Kebagusan setelah rumah sewa Kemang habis, saya dapat info dari asisten saya bahwa Mbak bilang barangnya Bapak disuruh angkat semua ke rumah Gria. Nah di situ saya karena melalui orang lain yang menyampaikan, saya jadi malu banget, jadi saya langsung aja pindah. Nggak bisa menahan diri karena itu bukan dari mulut istri saya langsung ngomong seperti itu. Mungkin kalau itu dari istri saya langsung saya bisa, maaf ada debat sedikit untuk mempertahankan, ya saya tidak keluar dari rumah itu gitu. Jadi yang membuat saya langsung angkat kaki adalah ketika orang lain yang menyampaikan bahwa kemauan istri saya jangan tinggal di rumah Kebagusan itu. Dan asisten saya bilang itu sudah 3 kali disampaikan ke Mbak untuk mengangkat barang saya pindah ke Gria. Dan yang keempat kalinya baru asisten saya menyampaikan kepada saya kalau saya harus pindah di rumah Gria. Jadi saya tekankan sekali lagi, kalau saya meninggalkan rumah berbulan-bulan itu tidaklah benar. Pada kenyataannya adalah yang saya jelaskan tadi. Mengenai statement istri durhaka dan sombong, pertama-tama saya minta maaf sebesar-besarnya atas keluarnya kata-kata ini. Perlu diketahui ini hanya sekalinya saat pisah rumah dan kondisi saya sangat tidak stabil atau emosi karena segala akses untuk berkomunikasi ditutup. Padahal saya masih sebagai suami sahnya. Bagaimana saya bisa berkomunikasi kalau WA saya diblok, DM kadang tidak dibalas, tapi ketika istri saya DM saya langsung respon cepat. Terus kalau saya mau komunikasi sama istri harus melalui asisten, suster, bahkan harus ke manajernya dulu, nggak boleh langsung. Bahkan kalau pergi keluar kota dan keluar negeri, tidak izin langsung kepada suami. Inilah yang membuat saya kesal dan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang di luar kendali saya, bahkan saya keluar. Untuk sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, ini yang saya mau jelaskan, masalah uang 500 juta yang lagi rame saat ini. Perlu saya tekankan, saya paling sensitif masalah uang, apalagi ini menjatuhkan marwah saya. Seperti halnya contoh masalah yang dibilang saya minta nafkah sama istri. Suami mana yang minta nafkah sama istri? Dan berita itu adalah tidak benar. Makanya saya langsung mengklarifikasikan, karena ini masalah uang. Jadi penjelasan masalah uang 500 juta itu adalah pada saat acara 7 bulanan Moana hamilnya istri saya. Tiba-tiba saya disamperin sama mbaknya Ricis. Dan dia bilang, Ian, ada masuk rezeki 500 juta buat Rian di rekening. Dan saya kaget. Uang apa kok tiba-tiba ada uang sebesar itu masuk ke rekening saya? Terus dia bilang, itu rezeki Rian. Itu ada brand yang masuk ke Rian cukup mempostingnya aja setiap hari atau per minggu berapa kali lah. Brandnya kalau maaf saya harus sebut karena ini emang harus jelas. Ini memang yang saya dengar dari kuping saya sendiri kalau saya tidak salah ya, karena itu sudah sangat lama. Brandnya Cindy Castle dan Easy Fit Slim yang memang harus saya promoin setiap hari dengan uang 500 juta itu. Jadi yang saya ketahui adalah uang itu adalah uang kerjaan saya. Pada umumnya saya tidak pernah tahu uang 500 juta itu adalah uang dari istri saya. Kalau saya tahu saya tidak bakal terima. Karena saya mau cerita sedikit, dulu saya pernah mau dibantu juga istri saya untuk balapan karena mobil saya ketabrak. Dia mau bantu untuk saya sewa mobil 50 juta, tapi saya tidak terima karena itu memang uang istri saya dan saya tidak mau pernah terima sekalipun selama pernikahan ini. Banyak yang bilang sebelum saya terima 500 juta itu saya tidak happy. Saya mendiami istri saya. Sebenarnya saya sedang pada posisi tertekan. Saya bingung banget. Gimana caranya saya bisa mengcover acara sebesar itu? Sedangkan keuangan saya pas-pasan. Dan bagaimana mood saya tidak berubah drastis ketika saya mendengar saya mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang besar, dan demi Allah saya tidak tahu menahu sama sekali bahwa transferan tersebut berasal dari istri saya.
Dan di samping itu karena sedang acara kumpul bersama keluarga besar, acara 7 bulanan anak saya, pastilah mood kita harus berubah menjadi lebih bahagia pastinya. Kebetulan saya mendapatkan kabar transferan itu tepat di hari 7 bulanan anak saya. Jadi saya tidak terima pernyataan bahwa saya dibayar 500 juta untuk berubah sikap kepada istri saya. Karena yang saya tahu itu adalah pekerjaan beneran dan saya melakukan SOW-nya dengan sebaik-baiknya. Demikian penjelasan saya mengenai berita-berita dan cemoohan yang tidak benar dan zalim. Pada Anda semua, khususnya ibu dari anak saya minta maaf kalau saya bukan manusia yang sempurna. Masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Tolong izinkan saya untuk bisa hidup dan bekerja dengan baik, sehingga saya bisa memenuhi kewajiban saya untuk menafkahi anak saya Moana. Kepada Bu Icis, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk selama ini. Terima kasih sudah menghadirkan Moana dalam hidup saya. Insya Allah saya akan memenuhi amanah sebaik-baiknya untuk menjadi ayah terbaik untuk Moana. Bu Icis, dengan ini saya juga melepaskan cincin pernikahan kita dari jari saya. Sebagai bukti saya sudah ikhlas melepaskan kamu sebagai istri saya. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam klarifikasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.